Bapak Ibu guru hebat, video kali ini adalah koneksi antar materi modul 3.3. Tidak lupa diucapkan terima kasih kepada Bapak Fasilitator Bapak Muhammad Sadik SPD serta Ibu Pengajar Praktik Ibu Niputu Eka Sulistiawati MPD yang selalu mendampingi saya Nimade Supriyani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jembrana dari SD Negeri 1 Tegal Padang Timur. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa atau pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Saya banyak belajar dari modul 3.3 ini, di mana saya baru mengetahui bahwa pentingnya seorang guru membuat program dengan mengajak murid untuk ikut serta atau terlibat dalam program-program tersebut, baik intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Seorang murid juga bisa menjadi pemimpin pembelajaran dan guru hanya mengawasi dan mendampingi. Saat murid menjadi pemimpin dan mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri, maka hubungan yang tercipta antara guru dengan murid akan mengalami perubahan karena menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran sendiri atau agensi. Maka mereka sebenarnya memiliki suara, pilihan, dan juga kepemilikan dalam proses pembelajaran mereka. Tugas kita sebagai guru sebenarnya hanya menyediakan lingkungan yang menumbuhkan budaya di mana mereka memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar, emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar yaitu saya merasa senang karena saya banyak belajar sesuatu yang menarik dan mendapatkan banyak ilmu baru. Pikiran saya lebih terbuka untuk terus memberikan sesuatu yang terbaik untuk murid dan selalu memberikan pelajaran yang berpihak pada murid. Saya merasa tertantang untuk menyusun program berdasarkan aset yang ada di sekolah, melibatkan murid, kemudian mengelolanya dengan baik dan dengan prinsip dari murid, oleh murid, dan untuk murid. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Apa yang sudah baik dalam berkaitan dengan keterlibatan saya dalam proses belajar, yaitu setelah mempelajari modul ini, saya menyadari sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam menyusun program harus melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Pentingnya seorang guru menyusun sebuah program mengedepankan suara, pilihan, dan juga kepemilikan murid. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses pembelajaran? Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan saya dalam proses pembelajaran, yaitu setelah mempelajari modul ini, saya akan berusaha mendengar suara anak untuk dipilih dan dipublikasikan untuk menjadi program kepemilikan. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi, implikasi terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi yaitu nilai dan peran guru penggerak sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sebuah program yang berdampak pada murid. Adanya keinginan diri untuk berinovasi dan melakukan hal terbaik untuk murid mendorong saya untuk terus belajar, mengajak murid menjadi pemimpin pembelajaran. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Setelah mempelajari modul 3.3, saya mulai merenung dan memikirkan program apa yang dapat dilakukan di sekolah agar dapat meningkatkan kepemimpinan murid. Apakah saya mampu mengimplementasikan hasil dari apa yang saya pelajari ke dalam kehidupan nyata di sekolah dengan mengutamakan suara, pilihan, dan juga kepemilikan pada murid? Untuk mewujudkan hal tersebut, saya memerlukan dukungan dari berbagai pihak seperti kepala sekolah, rekan guru, orang tua, murid, serta masyarakat sekitar dan komunitas yang lebih luas untuk dapat bersinergi dalam membuat suatu program yang mendahulukan kepemimpinan murid. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga terjadi wawasan atau insight baru. Pada modul 3.3, kepemimpinan murid dapat terwujud ketika murid mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan menggunakan rasa ingin tahu
berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar dalam melakukan tindakan nyata sebagai hasil dari proses belajar. Saya menyadari kepemimpinan murid tidak terbentuk begitu saja dalam waktu singkat, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak serta membutuhkan waktu yang lama untuk mewujudkan student agency. Apabila kita mengutamakan keterwujudan student agency, maka generasi bangsa akan lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, lebih kreatif dalam mencari solusi dalam kehidupan sehari-hari. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP baik tingkat sekolah maupun daerah. Rendahnya minat guru untuk secara bersama-sama mengembangkan sistem student agency dikarenakan guru-guru di sekolah sudah dibuat nyaman menjalankan rutinitas yang ada, yaitu penerapan pembelajaran konvensional, sehingga untuk melakukan perubahan merupakan hal yang sangat sulit. Latar belakang pendidikan masyarakat sekitar yang masih rendah sehingga berdampak pada motivasi belajar murid yang juga rendah. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi tingkat sekolah maupun daerah, lakukan sosialisasi terhadap seluruh warga sekolah, terutama guru, tentang pentingnya menumbuhkan student agency pada diri murid, baik itu dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler, memberikan program yang mengutamakan suara, pilihan, dan kepemilikan murid yang variatif dan berkualitas sesuai dengan minat dan potensi murid yang akan membuat student agency. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu, pada waktu saya menjadi murid, saya mempunyai pengalaman mengikuti program yang diadakan sekolah, yaitu kegiatan ekstrakurikuler PMR. Manfaat dari kegiatan tersebut kini saya rasakan manfaatnya dalam hal pengembangan diri dan keterampilan hidup, terutama dalam hal disiplin, bertanggung jawab, peduli sesama, dan tangguh, sehingga saya menyadari pentingnya memberikan pengalaman belajar yang berdampak positif bagi murid. Penerapan di masa mendatang, setelah saya mengetahui materi pada modul 3.3, saya akan mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Saya akan ikut mengembangkan student agency dengan memperhatikan suara, pilihan, serta kepemilikan murid dengan berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah sehingga dapat mendorong terwujudnya student agency. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari, program yang berdampak positif pada murid harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Berdasarkan kodrat alam, program yang dipilih harus sesuai dengan kondisi lingkungan. Berdasarkan kodrat zaman, program yang dibuat harus menyesuaikan dengan perubahan zaman dari waktu ke waktu. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 3.3, salah satu peran guru penggerak adalah mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency yang dapat diwujudkan dengan cara meramu pengalaman belajar sehingga murid merasa mandiri dan memiliki kepercayaan diri untuk mencapai impian mereka. Guru juga menuntun murid belajar merdeka dengan mempertimbangkan suara, pilihan, serta kepemilikan murid. Peran guru penggerak juga mendorong kolaborasi dalam mewujudkan student agency. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 3.3 dalam merancang pembuatan program yang berdampak positif pada murid, guru harus memiliki prakarsa perubahan yang mewujudkan dengan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja, karena tahapan bagja berfokus pada kekuatan aset atau sumber daya yang ada di sekolah. Pada tabel bagja terdapat kolom rencana untuk melibatkan student agency yang akan membuat program tersebut berdampak positif bagi murid. Terkaitan modul 1.4 dengan modul 3.3 dalam menumbuhkan kepemimpinan murid, maka secara tidak langsung akan memunculkan karakter murid yang memiliki nilai-nilai kebajikan, termasuk diantaranya karakter yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila, sehingga karakter tersebut akan tertanam dalam diri murid hingga ia dewasa. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 3.3, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Kebutuhan belajar murid inilah yang harus menjadi dasar dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 3.3 dalam mengelola program, guru senantiasa berupaya mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam setiap kegiatan pembelajaran
agar dapat menghadirkan mindfulness atau kesadaran penuh sehingga bisa terwujud kesejahteraan lahir batin atau well-being. Keterkaitan modul 2.3 dengan modul 3.3 berdasarkan paradigma berpikir Among pada konsep coaching. Seorang coach dan coachee adalah mitra belajar. Keduanya memiliki kesempatan yang sama tentang belajar. Coach juga berupaya mengenali kekuatan dirinya dan juga kekuatan coachee-nya. Konsep tersebut sejalan dengan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Antara guru dan murid adalah mitra belajar. Guru harus mengenali potensi dari murid dan mampu mengidentifikasi suara, pilihan, serta kepemilikan murid dengan berbagai cara agar murid merasa nyaman. Terkaitan modul 3.1 dengan modul 3.3, sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus mampu dalam membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Keputusan tersebut dapat berupa menemukan program yang tepat untuk murid agar dapat menumbuhkan student agency. Setiap program yang akan dibentuk harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang akan memperkuat karakter murid di masa depan. Terkaitan modul 3.2 dengan modul 3.3, dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah terdapat 7 aset yang dapat dikembangkan, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, serta modal agama dan budaya. Dengan mengoptimalkan ketujuh aset yang ada, kita dapat merencanakan dan melaksanakan program yang berdampak positif bagi murid. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Dalam modul PGP terdapat 3 unsur utama dalam mewujudkan kepemimpinan murid, diantaranya suara, pilihan, dan kepemilikan. Namun ada pula yang membaginya ke dalam 7 elemen penting bagi guru dalam penerapan student agency di kelas, yaitu yang pertama suara, yang kedua pilihan, yang ketiga keterlibatan siswa, yang keempat motivasi siswa, yang kelima rasa memiliki siswa, yang keenam tujuan, yang ketujuh keyakinan dalam diri seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki bahwa ia mampu untuk melakukan sesuatu. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi video koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Semoga bermanfaat. Terima kasih.